Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Martias Billy atau Konco Web di dalam seri tutorial membuat aplikasi, website, serta game memakai AI. Nah, kali ini teman-teman saya mau membincangkan sebuah hal revolusioner dari sobat lama kita, yaitu Tempo-Labs. Tempo-Labs ini bagi kamu yang belum mengetahui, dia adalah sebuah tools all-in-one untuk membuat aplikasi, dan hebatnya Tempo-Labs tidak perlu kamu install di laptop atau komputer kamu, dan kamu tidak perlu mempunyai kemampuan pemrograman apapun untuk memakai Tempo-Labs, tapi dia bisa membuatkan aplikasi jadi siap pakai, bukan aplikasi setengah-setengah, bukan hanya coding mentah, tapi dia aplikasi siap pakai. Jadi jangan disamakan dengan kalau kamu suka coding pakai ChatGPT atau pakai DeepSeek atau pakai Gemini yang lain-lain, lalu kamu harus copy paste ke code editor, itu bukan. Tapi di sini langsung aplikasinya jadi. Sebagai contoh, saya lihatkan ya. Ini bagi yang subscriber baru atau para viewer baru. Nah, di sini aplikasi ini bisa kita preview langsung juga, kawan-kawan. Jadi bukan hanya codingan, tapi langsung kita preview sampai jadi, teman-teman. Nah, Tempo-Labs kemarin meluncurkan sebuah fitur baru, luar biasa fitur ini. Dan fitur ini dia adalah fitur yang memungkinkan kamu connect dengan pihak lain atau pihak ketiga atau aplikasi lain yang bisa kamu pakai untuk membangun aplikasi kamu. Nah, biar contoh saja, biar kamu nggak bingung, biar real, saya akan memperlihatkan. Jadi tentunya namanya sebuah aplikasi tidak hanya terdiri dari tampilan dan fitur front end ya. Front end itu seperti kamu ketika membuka sebuah aplikasi, ini ada form login, ini namanya front end bagian depan. Front end itu biasanya isinya adalah user interface ya, tampilan aplikasi, dan ini ada fitur-fitur yang nanti ketika misal ini halaman login, ketika kamu login, dia itu sebetulnya terjadinya bukan di sini kawan-kawan, ini hanya tampilan saja, tapi terjadinya di back end. Di back end itu berarti di bagian belakang. Bagian belakangnya aplikasi apa sih kawan-kawan? Tentunya salah satunya adalah database atau penyimpanan data. Kamu pakai aplikasi pasti itu ada datanya. Kamu pakai sosmed, di situ data kamu, foto, nama, postingan, status, dan lain-lain itu disimpan di database semua. Nah, di sini kita biasanya untuk pakai database kita pakai Supabase atau pakai Firebase. Kamu harus men-setting bolak-balik ke Supabase sendiri. Nanti baru kamu kembali lagi misal ke Tempo-Labs atau ke Lovable atau ke Bolt. Nah, di sini tidak usah teman-teman. Jadi Tempo-Labs sudah menyiapkan fitur kamu bisa mengatur Supabase, Firebase, bahkan lain-lain dari Tempo-Labs-nya sendiri. Sebagai contoh, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kita ingin melihat struktur database yang sudah ada langsung dari Tempo-Labs. Jadi tidak kita ke Supabase dulu. Contoh gini teman-teman. Misal saya mau melihat struktur database saya. Saya tadinya harus masuk ke Supabase, lalu saya akan buka aplikasi yang database yang dipakai oleh aplikasi saya. Di sini contohnya saya beri nama Konco Kasir, lalu saya membuka tabel. Di sini akan terlihat tabel-tabelnya dan lain-lain. Nah, sekarang Tempo-Labs itu biar praktis, dia ada namanya aplikasi app atau App Store ya. Maksudnya di sini adalah app untuk Tempo-Labs. Jadi semacam fungsi tambahan untuk Tempo-Labs yang bisa kamu pilih dan pilih mana yang mau kamu pakai. Nah, di sini pasti Anda tahu yang namanya MCP server. Nah, di sini Tempo-Labs dia intinya sudah mengintegrasikan MCP server seperti kayak di Tray, seperti di Windsurf, di Cursor ke dalam platform Tempo-Labs. Jadi sekarang Tempo-Labs bisa pakai MCP server, artinya bisa connect ke pihak ketiga. Nah, di sini kamu bisa menemukan fitur ini di ikon ini teman-teman, di fitur App Store ini. Kalau kita belum pernah menginstal aplikasi apapun sebagai MCP server di Tempo-Labs kita, maka ditampilkan seperti ini. You haven't installed any apps. Kamu belum pernah menginstal aplikasi apapun. Yang dimaksud aplikasi ini adalah aplikasi MCP. MCP itu artinya aplikasi yang bisa mengkonekkan antara Tempo-Labs dengan pihak ketiga, misal database atau AI atau Supabase atau apapun lah. Intinya di mana ada MCP servernya itu bisa kamu konekkan ke Tempo-Labs. Nah, di sini kita pertama harus membrowse dulu mana yang akan kita install. Di sini banyak sekali teman-teman. Misal kamu pakai
Untuk kalender di sini ada cal.com ya. Ini untuk login ada ya banyak sekali. Saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu. Ini ada Eleven Labs, ada Exa, ada Firecrawl, Mailgun ini bagi yang butuh SMTP. Ya, ini terus juga untuk recent ini untuk email ya. Nah, ini di sini PostgreSQL ini untuk Supabase juga bisa dia di sini teman-teman. Tapi kita akan mencari apakah ada Supabase yang khusus punya Supabase sendiri. Kalau tidak kita berarti harus pakai PostgreSQL ya. Nah, di sini kita bisa coba cari Supabase di pencarian. Nah, di sini Supabase belum ada, berarti kita memakai yang namanya PostgreSQL. Karena kenapa? Karena Supabase itu sebetulnya adalah PostgreSQL teman-teman. Jadi Supabase itu basicnya adalah PostgreSQL. Kita coba, ini saya sendiri terus terang untuk fitur ini saya coba live. Jadi belum saya coba duluan terus saya rekam atau saya edit itu tidak, tapi saya selalu memberikan live. Saya coba sambil saya rekam. Jadi kamu bisa melihat nanti kalau terjadi error atau apa itu bagaimana cara mengatasinya, apakah fitur ini bisa dipakai atau tidak dan lain-lain. Nah, di sini saya tidak akan merekam database saya karena ini nanti berbahaya, tentunya tidak akan saya buka di YouTube, tapi kamu bisa menemukan connection setting di sini teman-teman, di project setting, lalu kamu bisa ke configuration database atau data API ya. Nah, di sini karena kita connect-nya langsung ke Postgre-nya berarti pakainya yang database bukan yang data API. Oke, saya akan pause dulu videonya, nanti saya akan mempastekan data ke tadi ke MCP-nya siapa ke Tempo Labs biar dia nanti bisa membaca database kita tanpa harus kita copy paste manual. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan dengan bagaimana menghubungkan Supabase dengan MCP app punyanya Tempo Labs. Kamu pertama harus login ke Supabase kamu, dan setelah login kamu bisa melihat di bagian database. Lalu kamu bisa melihat settingan di sini. Yang perlu kamu perhatikan adalah kalau kamu lupa database password, kamu bisa reset, lalu kamu buat password baru di sini, dan kamu coba kamu reset ya, kamu klik. Tapi di sini saya tidak akan reset. Tapi kalau kamu lupa, kamu bisa reset. Nah, di sini harus kamu ingat-ingat untuk database password kamu. Setelah itu kamu buka connect ini teman-teman. Di bagian ini kita pilih URI tetap, lalu kita buka view parameters. Nah, inilah yang akan kita konekkan ke si Tempo Labs teman-teman. Misal kamu menginstal, nanti di sini ada pilihan seperti tadi, ada database host, itu kamu isikan dengan ini DB ini dan seterusnya. Bisa kamu copy saja di sini, portnya 5432 kamu copy. Untuk database user ini database namanya ini, database usernya ini, dan untuk passwordnya yang barusan tadi kamu buat waktu kamu reset password. Terus untuk pastikan juga ini SSL tidak kamu centang, karena nanti kita memakai, ketika nanti mungkin kamu development, kamu mungkin ada HTTP localhost itu tidak SSL. Nanti kalau ini kamu centang, kamu tidak bisa membuka database dari localhost. Meskipun kalau dari Tempo Labs bisa, tapi ini sebaiknya jangan dicentang, dimatikan seperti ini. Dan yang lain-lain tidak usah kamu rubah ya, jadi tidak perlu menambahkan nomor IP atau apa. Dan ini koneksi saya sudah sukses. Kalau misal kamu belum sukses, kamu coba kamu reset password lagi, terus kamu ganti, kamu isikan lagi dengan password yang baru, kamu coba lagi, dan seterusnya. Oke, jadi caranya seperti itu teman-teman. Nah, di sini PostgreSQL sudah terinstall sebagai MCP server di proyek Tempo Labs saya, sehingga si Tempo Labs bisa mengontrol atau mencari data dari database saya secara langsung, tidak perlu saya copy paste kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menggunakan MCP server PostgreSQL ini untuk mengontrol Supabase dari Tempo Labs kita. Dan ini sangat revolusioner, karena apa? Karena nanti kita tidak perlu membuka Supabase, kita bolak-balik, kita lihat apa namanya, datanya dan seterusnya, tapi kita bisa langsung dari Tempo Labs bisa kita kontrol. Sebagai contoh di sini saya akan memperlihatkan. Kamu kembali ke chat ya, lalu kamu di sini bisa meminta
cek struktur database Supabase saya konso kasir dengan MCP. Nah, kita di sini meminta dia untuk mengecek struktur yang sudah ada, tapi kamu harus sebutkan dengan MCP server PostgreSQL serta nama database-nya. Di sini nama database di Supabase konco kasir. Nama proyek sebetulnya, nama database-nya tetap Postgre, tapi nama proyeknya konco kasir, teman-teman. Nah, di sini karena dia sudah pakai MCP server, dia nanti akan tinggal mengontrol saja dari sini. Jadi tidak perlu kita bolak-balik ke Supabase, teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk Tempo Labs ini saya sangat suka karena dia bisa mengenerate proyek APK langsung. Nanti bisa kita convert ke APK menjadi aplikasi Android tanpa tanpa harus kita download ke komputer kita, tapi nanti kita bisa mengenerate APK langsung dari Expo. Kita memakainya Expo. Tapi ini untuk proyek yang sedang saya pakai untuk tutorial video ini proyek web, teman-teman, bukan proyek APK. Jadi di sini saya tidak akan mengenerate APK. Nanti di video lain kamu bisa browsing video saya, itu banyak ya. Untuk members juga itu banyak, di member area itu ada beberapa video mengenerate APK. Nah, nanti enaknya ini Tempo Lab setelah kita suruh melakukan suatu tugas, dia akan memberi feedback atau umpan balik berisi apa yang sudah dia lakukan, bagaimana itu bermanfaat untuk kita, dan bagaimana langkah selanjutnya, enaknya gitu. Nah, di sini dia seperti ini yang sudah dia lakukan tadi. Dia menyebutkan bahwa dia sudah selesai melakukan membuat sebuah sistem untuk mengecek struktur database saya, yaitu proyek Supabase konco kasir ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dia juga sudah membuat halaman baru untuk menampilkan struktur database saya, teman-teman, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia juga sudah membuat halaman /database untuk mengakses fungsi ini. Nah, kita bisa melihat di sini, teman-teman. Kita bisa besarkan ini ya. Ya. Nah, sekarang saya akan mengintegrasikan juga hal lain lagi. Ini kita tidak akan fokus ke proyeknya, tapi kita akan fokus ke MCP Store-nya si Tempo Labs, teman-teman. Kadangkala dia ngehang, harus kita reload, teman-teman. Nah, kita di sini akan meminta dia untuk mengintegrasikan login dengan Supabase Authentication.
Saya ingin mengintegrasikan sistem autentikasi aplikasi memakai Supabase Authentication dan hilangkan sistem autentikasi local storage, karena sebelumnya ini hanya memakai local storage. Karena kita sudah sekarang terjun membuat aplikasi yang memang bisa dipakai di mana saja. Kalau kita pakai local storage itu hanya bisa dipakai di komputer kita, nanti di komputer lain datanya beda. Solusinya kita harus memakai Supabase. Ya. Kita beri tambahan perintah. Kita kirimkan teman-teman ya. Nah, di sini Tempo Lab ini cukup cerdas ketika saya hanya menyuruh mengintegrasikan autentikasi. Autentikasi itu login, logout, sign up, register, dan lain-lain. Ini sistem keanggotaan aplikasi kita yang mencegah aplikasi Anda diakses orang yang tidak berwenang ya. Itu dia bukan hanya di login, logout, register, dan lain-lain, tapi semua halaman yang membutuhkan autentikasi juga dia akan diintegrasikan gitu. Jadi tidak mungkin data itu akan bocor keluar ya. Nah, di sini kamu kalau lihat fitur ini, bagi kamu yang tidak paham itu kelihatannya hanya fitur tambahan, tapi sebetulnya tidak teman-teman. Ini kamu bisa menghubungkan si Tempo Labs ini dengan berbagai tools lain yang kamu pakai. Dia juga bisa menghubungkan dengan Gemini sebagai AI. Jadi nanti aplikasi kamu bisa memakai AI. OpenAI juga ada. Untuk Meta ya, yang mungkin yang buat aplikasi yang memakai API Meta, dia juga bisa mengkonekkan teman-teman. Resend ini untuk email ya, yang butuh aplikasinya mengirim email otomatis ya, notifikasi email. Jadi sekarang dia bisa connect dengan semua WooCommerce. Nah, ini WooCommerce bagi yang pakai WordPress, WooCommerce dia juga ada teman-teman. Nanti kamu bisa buat aplikasi yang terintegrasi dengan WooCommerce WordPress teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman di sini. Ini X juga, XAI ya, Grok ya. AI-nya punya X, punya Twitter ya. Vercel ini juga ada, punya Vercel. Mungkin nanti akan saya coba dikit-dikit ya, tipis-tipis bagaimana coba kalau kita nginstal Vercel gimana teman-teman ya. Oke, nah kita di sini akan coba mengintegrasikan si Vercel teman-teman. Coba. Kalau selama ini kita harus posting manual ke Vercel, lalu dengan MCP ini bagaimana? Saya akan coba tes. Sebagai biasa video saya ini tidak tidak saya edit, tapi di sini nanti saya mungkin untuk API key Vercel tidak akan saya lihatkan, akan saya blur. Coba kita connect ke Vercel dulu teman-teman ya. Untuk API key-nya saya harus mencari di sini, mungkin di di setting ya.
Oh, maaf, di sini mungkin di akun setting. Nah, di sini teman-teman. Untuk expiration harus kita setting 1 tahun ya. Kita beri nama saja Tempo MCP biar kita memberitahu bahwa ini adalah token untuk ke Tempo MCP. Create coba. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, ini kita sudah connect dengan Vercel teman-teman. Tadi kita untuk membuat integrasi dengan si Vercel, nah Nah, kita di sini untuk perintah sederhana seperti ini nanti si Tempo Labs ini bisa mengecek akun Vercel kita, teman-teman. Jadi kalau kita misal mau mendeploy project atau apa itu juga langsung bisa, teman-teman ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali MCP ini. Habis ini kita akan mencoba mengintegrasikan sistem autentikasi biar kita bisa melihat struktur database dan lain-lain, teman-teman. Jadi aplikasi Anda sudah terkonek dengan banyak sekali aplikasi eksternal untuk menambah fitur-fitur di aplikasi Anda tanpa Anda pusing memikirkan integrasi secara mandiri. Sudah diintegrasikan oleh Tempo Labs. Kalau tadinya dia hanya bisa membaca dari database, sekarang dia bisa connect dengan berbagai macam fitur untuk menambah aplikasi Anda biar tambah fungsional, biar lebih keren ya, bisa connect kemana saja, termasuk tadi ada WooCommerce, ada masih banyak teman-teman. Jadi di sini menurut saya fitur ini sangat fantastis, bagus sekali kalau kamu mencoba. Yang belum punya akun Tempo Labs langsung daftar, bahkan kalau saya jadi kamu saya akan langsung upgrade ke yang premium karena Tempo Labs ini bukan hanya membuat aplikasi web, dia juga bisa membuat aplikasi APK dan iOS ya, dimana caranya bisa kamu lihat nanti di video tutorial saya yang sebelumnya sudah ada. Kalau untuk member premium saya juga sudah ada step by stepnya mengenerate APK-nya. Masih banyak sekali kawan-kawan. Jadi di sini untuk Tempo Labs ini jangan lupa kamu juga cek deskripsi video saya ya. Nah, di sini add function ini saya akan bahas sedikit. Add function ini di deploy di mana sih? Ini di Supabase, teman-teman. Jadi Supabase ini bisa kita tambahi semacam script yang melakukan sesuatu. Nah, di sini sebagai contoh. Dia tadi kita suruh membuat script untuk mengecek database. Nah, di sini dia membuat script ini Supabase function. Tapi nanti untuk si Vercel juga dia nanti akan disimpannya di Supabase sama. Maksudnya apa? Fungsi ini adalah semacam fitur tambahan yang dijalankan itu sewaktu-waktu. Jadi Supabase ini berfungsi sebagai backend atau server kita ya.
Dia sedang membuat halaman Vercel integration ya. Akan saya pause dulu teman-teman karena mungkin terlalu lama ya kalau kamu menunggu. Saya pause dulu. Nah teman-teman, sekarang si Tempo sudah selesai mengintegrasikan Vercel ke dalam aplikasi kita. Nah, perlu kamu ketahui untuk integrasi ini sekreatif-kreatifnya kamu. Jadi tadi kita sudah mengintegrasikan dengan Supabase, terus dengan Vercel, memakai MCP. MCP itu bahasa lainnya agen ya teman-teman. Jadi agen AI. Jadi agen itu bisa kita suruh, kita perintah. Nah, karena agennya connect-nya ke Supabase dan Vercel, dia bisa kita suruh melakukan sesuatu di Vercel atau di Supabase langsung dari Tempo Labs. Tidak seperti kemarin kalau kita mau men-setting sesuatu harus kita ke aplikasi pihak ketiganya dulu, misal ke Supabase atau ke Vercel. Sekarang tidak. Ini tinggal sekreatif-kreatifnya kamu teman-teman. Semua yang kamu lakukan di Supabase bisa kamu lakukan langsung lewat Tempo Labs. Misal membuat tabel baru yang di Supabase, kamu tidak perlu melakukan di Supabase seperti ini, tabel editor dan lain-lain tidak usah. Lalu kamu buat, tapi tidak usah. Dari sini kamu bisa menyuruh agen Supabase-nya tadi yang sudah kita install dengan Postgre tadi, buatkan tabel baru bernama contoh tabel untuk mengetes fungsi MCP Postgre SQL. Nanti dia akan membuatkan tabel baru bernama contoh tabel untuk mengetes fungsi MCP PostgreSQL. Kalau ini berhasil, berarti nanti di Supabase harusnya ada namanya tabel baru teman-teman, atau namanya contoh tabel. Dia akan membuat sebuah fungsi di Supabase. Ketika fungsi itu nanti dijalankan, dia akan membuat sebuah tabel yang namanya contoh tabel. Jadi tinggal sekreatif-kreatifnya kamu untuk memanfaatkan fungsi MCP atau agen AI ya. MCP itu bahasa mudanya agen AI. Tidak terbatas, semua yang bisa kamu lakukan di Supabase, di Vercel, intinya semua yang sudah connect ya, itu dia bisa kamu lakukan juga di Tempo Labs tanpa harus ke situ, ke pihak ketiga dulu teman-teman. Misal kamu mengalami error di Supabase, nanti akan mengecek juga dia teman-teman ya. Lalu ada yang tanya ini teman-teman, untuk MCP ini alat apa saja yang memakai MCP selain Tempo Labs? Kalau untuk Lovable saya belum melihat ya Lovable, tapi kalau untuk Windsurf di sini kita bahas sedikit. Windsurf ini sudah ada teman-teman. Jadi di sini Windsurf itu kalau kamu pakai MCP ini yang gambar palu ini, di sini kamu bisa configure itu banyak sekali ya. Jadi untuk MCP ini bisa kamu tambahkan juga dengan apa istilahnya, menginstal beberapa di sini ya. Maaf, ini yang ini plugin ini sebenarnya ini adalah MCP-nya punyanya Windsurf. Jadi di sini banyak juga Windsurf bisa connect ke Google Map. Nah, ini untuk Supabase bisa pakai Postgre atau yang langsung Supabase ini. Seperti itu kawan-kawan.
Untuk Neon itu juga bisa jadi alternatif penyimpanan selain Supabase. NeonDB ini cukup bagus juga. Bahkan saya kadang-kala ada beberapa fitur di Neon yang lebih suka daripada di Supabase. Seperti di Neon itu kita menciptakan database kelihatannya unlimited meskipun akun kita free. Kalau di Supabase proyek free hanya bisa buat 2 database ya, 2 proyek. Nah, di sini aplikasi kita sekarang bisa membuat tabel langsung di dalam aplikasi kita. Nah, sekarang kita coba untuk database itu kita tanpa authentication ya, coba kita cek. Nanti kalau kamu ingin mempelajari lebih detail mengenai fitur ini, kamu bisa ikuti pelatihan premium saya, teman-teman. Linknya ada di deskripsi video. Seperti biasa, di situ nanti akan dibahas secara detail dan privat ya, teman-teman, pelatihan saya. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk video ini. Kalau ada yang belum paham, kamu komentar saja teman-teman. Jadi nanti di sini akan saya balas insya Allah. Dan jangan lupa kamu yang belum subscribe karena saya di sini membahas tool AI bukan